warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melihat santri dan santriwati ujian kompre. Ujian ini adalah menguji kompetensi para santri dan santriwati baik dalam belajar kitab maupun yang lain-lainnya. Mari kita saksikan. Baik, kini kita lihat para guru-guru sedang melihat. Kita pagi ini pembukaan dulu. Ini guru-guru sedang membincangkan cara-cara ujian. Untuk kelas 3 dan kelas 6 hari ini. Pada guru-guru disilakan untuk mengisi kursi yang telah disediakan. Sekarang pembukaan ujian munakasah tingkat Ustaz dan Ulia Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Pagi ini akan dibuka langsung oleh Abuya Zainal. Jumlah santri ada 100 orang lebih kurang, dari sanawiyah sampai yang aliyah. Buru-buru. Lah. Sekarang akan diujikan yaitu hafiz Quran. Setelah itu baca kitab dan pelajaran nahwu saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi ini limpahan rahmat dan nikmat yang telah kita rasakan sehingga kita diberi kesehatan dan keikhlasan dan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Abuya selaku orang tua gitu yang selalu membimbing, membina dan memperhatikan itu sejak itu mulai bangun tidur sampai itu lalu banyak dan bahkan dalam lalu pun itu diperhatikan. Kemudian yang kami hormati pembina-pembina asrama sebagai kakak-kakak awak yang lebih mungkin daripada kakak kandung awak sendiri memperhatikan awak. Bahkan tidak memperhatikan sekedar apa saja, sampai makan awak, sampai cara berpakaian awak, sampai cara berbicara pun diperhatikan. Lebih malahan daripada kakak kandung malahan. Maka beliaulah yang selalu membina awak, melihat awak untuk untuk bagaimana awak menjadi insan yang berakhlakul karimah, insan yang mempunyai suri tauladan yang baik. Baik santri-santri kami yang kami hormati. Kemudian pada hari ini sesuai dengan rencana kita adalah ujian munakasah. Setelah kita menjalani ujian kesetaraan beberapa hari mulai bulan April sampai akhir Juni Mei sekarang itu kita disibukkan dengan ujian kesetaraan. Maka dengan ujian kesetaraan itu kita baru melalui satu tahap sesi, bukan selesai, tidak. Sesi untuk ujian untuk tingkat akhir, tingkat ustaz dan tingkat kuliah dan ya, itu banyak. Pesantren itu nggak seperti aku kecewa udah sekali lah selesai, bukan. Dan nilai itu adalah gabungan semua yang kita tahap ini, termasuk yang ini.
Semua itu kan digabungkan, barulah nanti keluar hasilnya. Lah selesai ujian kesetaraan, lah selesai ujian munakasah, dan lah selesai ujian kepesantrenan, baru itulah yang digabungkan nilainya nanti, itulah yang tercantum di rapor atau di ijazah masing-masing. Jadi orang jangan nyambung setelah ujian kesetaraan, selesai ujian. Makanya seperti itulah ujian. Kalau dapat nilai 1 2 bagi 3 begitu. Padahal nilai apa? 3 aja. Tapi kalau awak ikuti ketiganya, tapi 1 2 C, 6 C, 5 C, lumayan juga lah. Nah, jadi itu agar semua diikuti, tidak ada yang diikuti. Maka kemarin bagi yang pulang tuh, maka disuruh Buya tolong hubungi sampai orang tua makin, sampai berita kayaknya. Dan mudah-mudahan sekarang diikuti seluruhnya sampai nanti ujian pesantren nanti. Jadi ikut santri dan santriwati yang dirahmati Allah, apa itu ujian munakasah? Munakasah itu adalah meretrieve, melihat kemampuan awak. Apa yang lawat dapat selama di sigo. Bagi yang bersigo lah 3 tahun sigo akan dipertanyakan banyak. Dan bagi yang kelas 6 itu akan dipertanyakan banyak. Apa yang dipertanyakan? Sesuai rapat kami kemarin, itu ada bidang tahfiz. Dan mungkin untuk tahfiz sekarang mungkin belum terlalu tinggi standar kita buat. Kalau kelas 6 harusnya 8 juz, harus kita 6 juz pun. Nah, 6 juz harusnya. Tapi untuk perdana ini dulu 2 juz untuk ditaruh, itu aja. Kalau untuk senamnya 1 juz dulu. Nanti ditanyakan nanti dalam waktu. Kemudian beko ada itu disuruh baca kitab. Untuk tinggi usto itu patul korek, layah wa takbir. Memang berbaris, tapi mampu dakwah menerjemahkan dan mampu dakwah mengikrab alasan daripada yang lama baris itu. Kemudian yang tiga hadiah adalah fathul korek. Itulah mulai tidak berbaris. Bisa tak yang menerjemahkan, bisa bagian baris, dan bisakah beliau mempertanggungjawabkan baris yang telah diberikan itu. Jadi itulah, dan terakhir beko kalau masih ada waktu beko ditanyakan kaedah-kaedah. Udah kalam. Mengamu itu tentu kelah, nama tentu kalam itu. Pokok jauh daripada orang. Apa udah irap, desa tinggi gajinya, gaji irap itu kelas 1 kelas 2 sampai kelas 6 udah ulang irap dah. Tiba kelas 6 lupa lah. Nah, berarti kok alat tinggal saat itu berburuan itu. Nah, jadi sikulah tujuan ujian munakasah supaya awak meretrieve balik, mengulang balik ilmu awak tu. Karena ilmu harus bersambung. Kelas 3 awak kelas 1 harus dikuasai ilmunya. Kelas 6 awak pelajaran kelas 2 kelas 3 harus dikuasai ilmunya. Kalau tidak, awak tidak akan nyaman belajar di tingkat sekarang. Kalau pelajaran sebelumnya belum kita kuasai. Maka oleh sebab itu hari ini adalah nanti guru-guru yang telah tunjuk dan dibagi oleh Ustazah Yuni. Siapa murid-muridnya dan siapa nanti yang diuji. Kita tahu masing ya. Siapa semua penguji nanti telah dibagi kelompok. Silakan nanti masuk ke kelompok masing-masing nanti. Namun sebelum itu berjalan itu mintalah nasihat atau sambutan sekaligus membuka acara ini kepada Buya. Kepada Buya waktu cepat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini alhamdulillah segala nikmat selalu diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan segala itu. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada si umat untuk manusia kepada alam yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita hormati ini. Kemudian kita hormati kita bersyukur, kemudian kepada guru-guru Buya yang sudah meluangkan waktu
memberikan pikiran, mencurahkan ilmu pengetahuan untuk mengambil seluruhnya. Istimewa santriwan dan santriwati kelas 3 dan kelas 6 akan menjalani aksi atau satu sesi dari proses pembelajaran. Ini adalah sesi pembelajaran dalam rangka mengukur atau memastikan sudah sampai di mana keberadaan Tuhan. Baik, santri dan santri berbahagia, sesungguhnya kegiatan kita ini adalah menakutkan kembali kepada kita antara kekuatan membaca, kekuatan mendengar dengan kekuatan mengungkapkannya. Kalau yang enak itu memang mendengar sambil tidur, sambil bayang-bayang lutut kita bisa mendengar. Namun kekuatan membaca itu banyak hal yang dilakukan. Kalau terkait dengan kitab, bisa kita membaca itu ada beberapa ilmu yang harus kita selesai. Walaupun itu sudah berbaris, tapi kalau kita tidak punya ilmu Allahnya, tidak bisa kita baca. Nah, berarti itu tilawahnya dulu, ilmu membaca qiraahnya dulu, yang kita kenal dengan iqra atau dengan murattal. Itu kan punya alat, punya media. Nah, jadi tahap ini adalah tahap awal ini. Mungkin belajar dan baca Al-Quran itu sudah kita lalui sejak kita di TPA. Nah, kalau kita di pondok, yang tilawah itu program itu di tahsin Quran dan di tahfiz, itu sudah mencakup kepada tilawah. Nah, jadi tataran ini hampir sering kita abaikan. Di dalam tahsin kadang-kadang tidak menunjukkan suatu usaha maksimal, tidak ada semacam kerja keras untuk memperbaiki bacaan. Nah, dia mungkin memaklumi karena saja standar yang masih diinginkan masih tinggi. Nah, jadi kita untuk tilawah ini harus standarnya tuh betul-betul yang sesuai dengan tuntutan ilmu qiraat. Baik itu dari segi tajwidnya, baik itu dari segi fasahahnya, maupun dari segi wakaf dan iktidanya. Itu harus maksimal, harus selesai dan harus jelas kita kerjakan dan kita amalkan. Nah, sudah sampai ke tahap tilawah ini, kemudian kita masuk kepada tahap ya, masih qiraah membaca, menyampaikannya, mengungkapkannya. Nah, untuk membaca, menyampaikannya dan mengungkapkannya ini banyak yang dibutuhkan itu. Pertama, mengungkap. Kecenderungan kita selama ini ilmu itu terserap dalam pikiran kita. Karena kita tidak terbiasa mengungkapnya sampai tersimpan. Nah, berani kita mengungkap. Contohnya hafalan ayat kita. Ketika kita jadi imam, agak ragu baca ayatnya. Tapi keberanian kita, dan keberanian ini biasanya jujur nih, karena belum lancar, belum tepat, makanya jadi keberanian orang itu memang diukur dengan kemampuannya, dengan keilmuannya, baru dia berani. Tapi kalau ilmunya memang nggak ada, memang nggak cukup, memang berani itu kata, kecuali harus diasah terus. Nah, jadi kemampuan menyampaikan ini adalah merefleksikan. Nah, ini bahasanya agak sedikit, menjemput lagi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ungkapkan, sampaikan. Nah, apapun pertanyaan itu sebenarnya adalah menjemput ilmu-ilmu sudah kita pelajari sebelumnya. Baik itu kekuatan mendengar kita, kekuatan membaca kita, kemudian kekuatan kita mengungkapkan. Nah, untuk mengungkapkan itu akal. Tak akal berbagian.
diminta tidak baca nama sama Quran apa baca baru tengok kakana kecil guru kakana nasihat muncul banyak. Nah jadi munakasah hari ini kita menuntaskan kekuatan mendengar kita, kekuatan membaca kita, dan kekuatan mengungkapkan, menyampaikan. Nah, jadi prinsipnya nanti dalam munakasah tadi, karena ini kita sudah di medan tempur, itu pantang suruh pulang tuh, sampaikan, katakan. Nah, terus suruh ini loh, sampaikan apa yang sudah kita pahami dan coba pahami. Dan analisa, oh begini. Itu gunanya ada menjadalah, ada dialog, ada hiwar, ada berdebat itu kan memancing keinginan kita untuk paham pendapat kita itu dari benturan dan dari benturan dari orang. Karena kita bisa berargumen, bisa menyampaikan alasan. Nah, alasan inilah yang anda lakukan. Baru kekobarinya itu cara-cara dulu, sebenarnya itu terserah. Penting kita menyampaikan. Nah inilah yang kita miliki, salah satu hasil produk, hasil pembelajaran selama ini. Dan kita juga sudah dilatih. Bayangkan setiap maghrib ya, kita itu belajar mengungkapkan, belajar menyampaikan, belajar ceramah itu kan menyampaikan ide kita, menyampaikan pandangan kita, menyampaikan pendapat kita setiap hari. Nah, dan kita pun banyak belajar dari teman-teman. Mungkin kita lihat teman kita tuh biasa-biasa saja baca kitab, tapi ketika dia ceramah nampak aura simatriumnya. Nah, juga ketika tasing Quran, teman itu punya keunggulan, mantap bacanya, merdu suaranya, lapeh kerongkongnya. Kan kita kerongkong lapeh. Nada tak sakit, nada tambah yubana lapeh. Nada menyikat. Keluar. Makanya merdu suaranya. Tapi boleh tahan suara kemudian randuan. Makanya ada semacam keraguan. Saya tak bagus. Baca Al-Quran itu memang suaranya yang merdu, suara yang tinggi, suaranya yang terbaik. Itu zayinu, hiasi, mantapkan. Takkan maulah membaca pola, takkan maulah membaca Al-Quran dengan suara. Takkan maulah menyemprot badana dengan parfum, takkan maulah menyemprot Al-Quran dengan suara terbaik. Nah, jadi mengungkap nanti apa-apa yang sudah kita lakukan. Kemudian perlu juga dia bertegas. Inilah yang membuat anak-anak dia semakin makna. Dengan anak semuanya memiliki kompetensi yang lebih. Karena sepanjang yang dia amati dan dia sangat banyak mendalami bagaimana anak-anak dia adalah belajar. Ini adalah sesuatu kekayaan yang harus anak-anak syukuri, yang harus kita tingkatkan dan jangan berpuas diri sampai di sini. Lanjutkan dan selalu usahakan. Dan beliau ucapkan terima kasih kepada majelis guru. Nah, untuk model seperti ini adalah perdana. Sebelumnya memang ada juga penatasannya, tapi adalah secara person, tidak terjadwal dan tidak dibuat sebesar ini acaranya. Ini acaranya cukup besar dalam rangka menghormati orang yang lain, menghormati anak-anak semuanya. Ini adalah cinta guru. Makanya Buya dengan guru berprinsip kita ini adalah pelayan, melayani anak-anak semua dengan sebaik-baiknya. Ini tidak ada arti biaran, tidak ada arti guru dengan ada spanduk, tapi ini adalah sangat bersaudara. Dan dia minta nanti kepada guru tolong masing-masing anak-anak ini dapat dokumen dalam spanduk ini. Ini sangat Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Pondok Pesantren Bustanul Yakin sedang mengadakan ujian kompre bagi santriwan dan santriwati tingkat Sanawiyah dan tingkat Aliyah dengan tujuan menjemput kembali pembelajaran yang 3 tahun berlalu atau yang sudah yang 6 tahun, mengulang pembelajaran kembali untuk mereview seberapa sudah yang didapatkan oleh santriwan dan santriwati kita.
Adapun yang diujikan yaitunya tentang pemahaman kitab dan tahfiznya dan beberapa pengetahuan tentang keagamaan. Setelah itu baru lanjut membaca kitab. Jadi kitab pasalnya apakah ditentukan dulu ya? Ditentukan sesuai dengan makhluk yang ada di sini. Contoh si Fahri pasal wajulutul maitati. Zukri tentang wafurudil wudu, gitu kan? Sudah ada. Jadi setelah selesai membaca kitab fikih, ya kan? Kita fikih disuruh sama ustaz nanti bisa menunggu kita fikih pasal ini. Baru selesai membaca, dialog. Baca arti lo baca arti. Setelah baca arti baru dialog. Ada yang dipertanyakan masing-masing. Contoh alhamdulillah. Ada yang masih ragu. Hadirah bisa dimulai.